Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue, Andika Ramadan, di channel YouTube pribadi gue. Oke teman-teman, beberapa minggu lalu mungkin kalian sempat ngeliat ya, berita tentang gue itu viral di TikTok, cerita dari gue anak jalanan sampai akhirnya bisa jadi CEO. Kebetulan memang gue suka bikin video-video di TikTok ya, dan gue nggak nyangka juga, ternyata video gue bisa seviral itu. Dan karena viral, akhirnya banyak media yang coba menghubungi gue ya, mulai dari Kumparan, Kompas, Detik.com, sampai Tribun. Nah, ada beberapa media yang coba ngangkat berita gue dari artikel, tulisan-tulisan wartawan, dan ada juga media yang coba ngangkat berita gue lewat wawancara langsung lewat meeting Zoom, yaitu media Tribun. Nah, gue cukup antusias ya, menanggapi permintaan dari tribunnews.com, karena mereka pengen mewawancarai gue lewat video. Karena memang gue paling senang bercerita tentang kehidupan masa lalu gue, karena gue berharap semoga kisah hidup gue ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Nah, ketika diwawancarai sama Tribun, gue nggak ngerti kenapa hostnya kelihatan cukup terburu-buru, mungkin karena terbatas sama durasi, atau mungkin ada yang mereka kejar. Nah, jadi teman-teman, gue pengen banget cerita ke kalian tentang kehidupan gue di masa lalu, karena menurut gue ini sangat penting banget buat diceritakan. Dan di video kali ini gue bakal menceritakan ke kalian apa yang belum gue ceritakan dan tidak sempat gue bicarakan kepada media-media yang selama ini mau wawancarai gue. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Video ini disponsori oleh Klorisman. Klorisman dibutuhkan pria. Cerita yang pengen gue ceritain ke teman-teman semua. Jadi banyak banget nih pertanyaan dari media tentang kenapa sih akhirnya gue bisa menjadi anak jalanan dan kasarnya tuh hidup jadi berandalan lah di pinggir jalan gitu. Nah, setelah diwawancarain sama banyak media, jujur aja itu bikin gue jadi nginget memori ataupun masa lalu yang pernah gue alamin ya, di masa-masa yang suram gitu. Nah, gue coba inget-inget lagi, kenapa ya, kok gue bisa ada di jalan gitu loh. Faktor apa sih yang bikin gue akhirnya jadi gembel gitu selama beberapa tahun. Nah, setelah gue coba ngerenung, ternyata ini ada kaitannya sama kehidupan masa kecil gue yang memang gue tidak lahir seperti anak-anak pada umumnya. Kebetulan gue lahir dari keluarga yang memang divorce, orang tua gue bercerai waktu gue umur 3 tahun. Dan sekarang gue cukup bangga untuk cerita ini, karena sekarang gue sudah sukses. Tapi dulu ini jadi hal yang sangat memalukan. Apalagi kalau semisal gue sekolah. Buat teman-teman nih, yang pernah ngerasain ya, sekolah di sekolah dasar, pasti semuanya pernah ngerasain gitu. Itu pasti tahu betul, yang namanya kalau bagi rapot, yang datang itu pasti selalu orang tua. Nah, ini momen-momen yang sebenarnya bisa bikin gue jadi malu. Tadi gue bilang balik lagi, kalau sekarang gue sudah cukup bangga dengan pencapaian yang bisa gue raih, dengan masa lalu gue yang nggak kayak anak-anak lain, tapi gue bisa. Tapi dulu ini adalah hal yang benar-benar menyakitkan dan bikin gue akhirnya menjadi anak yang nakal. Jadi waktu bagi rapot, banyak teman-teman gue tuh ya, di kanan kiri kan, orang tuanya tuh datang, entah itu bapaknya atau ibunya. Nah, sedangkan gue yang datang itu kakek atau nenek. Nah, ini kan jadi pertanyaan akhirnya ya. Guru-guru sama teman-teman gue tuh yang masih pada bocah-bocah waktu itu nanya, "Dik, orang tua lu mana?" Ya gue alasan lah, orang tua lagi bikin kopi atau apa ya. Jadi gue nggak berani berkata jujur waktu itu kalau orang tua gue sudah berpisah, karena menurut gue itu hal yang sangat menyakitkan. Yang kedua, anak-anak SD tuh biasanya kalau habis liburan panjang, biasanya liburan bagi rapot lah ya, libur 2 minggu, pas masuk itu kan guru sering ngasih tugas. Anak-anak, coba tuliskan pengalaman kalian selama liburan bersama orang tua. Gue tengok kanan kiri kan, itu nggak ada satupun teman gue yang bingung buat nulis. Cuma gue yang bingung, karena pas liburan memang gue nggak sama orang tua, ya kan? Waktu itu gue cuma sama kakek nenek, ya itulah orang tua gue. Nah teman-teman, kenapa gue cerita begini? Ya, karena ini menurut gue sangat jadi faktor kenapa akhirnya gue bisa menjadi anak-anak jalanan. Jalanan selalu identik sama yang namanya kriminalitas, dunia yang kelam, suram, dan itulah gue di masa lalu. Jadi memang sejak kecil gue nggak pernah mendapatkan pendidikan langsung dari ibu dan bapak gue.
akhirnya itu yang membuat gue menjadi liar, nakal, dan bisa dibilang menyentuh pergaulan yang salah ketika gue udah beranjak dewasa. Karena memang gue nggak langsung mendapatkan pendidikan dari bokap dan nyokap di rumah, ya kan? Itu akhirnya membuat gue menjadi anak yang nakal. Karena memang beda ya, gue ngelihat teman-teman gue itu yang ranking 1, ranking 2, pokoknya 3 besar di sekolah lah. Rata-rata itu memang orang tuanya dari, ya orang tua yang utuh, keluarganya tidak bercerai, dan dulu gue ngerasa mereka beruntung banget punya orang tua seperti itu, gitu loh. Ya akhirnya membuat gue minder, dan akhirnya pelarian gue adalah hal-hal yang negatif. Gue pernah ikut tawuran dulu kan, gue jadi anak yang cukup galak waktu sekolah ya. Mungkin kalian ngelihat gue sekarang cukup bijak ya kan, kayak motivator gitu. Padahal dulu tuh gue bandernya bukan main, dan bisa jadi anak yang paling ditakutin di sekolah. Karena kalau misalnya gue datang, itu pasti gue selalu cari keributan sama anak-anak lain. Kenapa gue bisa begitu? Karena pelarian. Ya kan? Gue tidak menganggap sekolah itu adalah hal yang penting, karena sekolah adalah hal yang gak menyenangkan buat gue. Gue udah gak senang di rumah, ya kan, ditambah di sekolah gue harus belajar. Nah, mungkin teman-teman gak tahu ya, gue tuh pernah jadi guru sebelum sekarang gue jadi CEO. Nah, kenapa dulu pas gue jadi guru itu, gue sangat mengedepankan pentingnya nih, gue untuk mendengarkan apa yang memang jadi keluhan murid-murid gue, karena gue tahu rasanya di posisi mereka. Rasanya menjadi anak-anak nakal yang tidak diharapkan di kelas, tidak disukai guru gitu loh. Itulah yang akhirnya membuat gue tumbuh jadi sosok yang seperti sekarang. Nah, singkat cerita teman-teman, jadi karena gue bandel, gue bolos sekolah, ya kan? Nah, coba teman-teman yang pernah bandel juga, ya kan, pasti ngerasain ya yang namanya bolos sekolah, lu main rental PS tuh enaknya bukan main gitu kan. Nah, itulah yang gue rasain dulu. Jadi sekolah itu hal yang gak menyenangkan buat gue, sehingga gue akhirnya pelariannya adalah ke hal-hal yang salah. Gitu loh. Gue bisa bilang salah karena sekarang gue udah jadi orang bener, gitu. Tapi dulu gue gak sadar gue salah, karena gue gak punya orang tua yang bisa ngebilangin gue. Gue bolos sekolah, masuk cuma seminggu dulu waktu gue SMK, tapi bolos berbulan-bulan. Pas gue pengen masuk lagi, sekolah bilang stop. Karena gue harus keluar dari sekolah itu. Kenapa ya? Orang gue bolos berbulan-bulan. Gak mungkin lah sekolah mau nampung gue lagi sebagai siswanya. Gitu loh. Nggak bisa, gue bukan anak sultan yang bisa saya anaknya. Kayak gitu teman-teman. Jadi gue ngerasain banget fase dimana gue jadi anak nakal, karena memang gue merasa itu adalah pelarian. Ya, gue nggak bisa menemukan kesenangan di rumah, gue nggak bisa menemukan kesenangan di sekolah, akhirnya gue bisa menemukan kesenangan itu di lingkungan pertemanan. Jadi teman-teman, akhirnya gue dikeluarkan dari sekolah karena bolos berbulan-bulan. Ya, dan gimana nasib gue ketika gue dikeluarkan dari sekolah? Ya, gue memutuskan untuk lebih memilih hidup di luar rumah. Buat teman-teman nih yang sekarang lagi nonton video gue, kalau kalian pernah jadi korban ya, bukan korban, maksud gue tuh kalau kalian pernah putus sekolah, pasti kalian tahu betul ya, rasanya tuh yang namanya malu banget jadi beban keluarga dan omongan tetangga, kalau kalian masih ada di rumah gitu loh. Bahkan waktu gue putus sekolah aja tuh, orang-orang di sekitar rumah gue itu, anak-anaknya yang sepantaran gue tuh dilarang buat main sama gue. Karena siapa sih orang tua yang mau anaknya itu berteman sama anak yang nggak sekolah? Itulah sejarah pertama kali kenapa akhirnya gue bisa hidup di jalanan. Karena gue malu menanggung beban keluarga, gue malu menjadi cibiran tetangga, bahkan dijauhkan sama lingkungan cuma karena gue putus sekolah, ya akhirnya gue keluar dari rumah. Waktu gue keluar dari rumah, gue akhirnya sadar gue nggak bisa menggantungkan hidup gue sama siapapun. Karena yang bisa nolong diri gue waktu itu cuma diri gue sendiri. Kalau kita yang sekarang tinggal di rumah, kalau kita lapar mungkin kita masih minta ke orang tua kita. Kalau kita nggak punya uang, kita minta sama orang tua kita. Tapi itu nggak bakal bisa gue rasain pada fase dimana gue tuh udah mulai hidup di jalanan. Karena jalanan itu tuh memang keras. Ketika di jalanan itu ya, gue nggak bisa menggantungkan hidup sama siapapun selain diri gue sendiri. Karena itulah, akhirnya gue coba mulai mencari uang dan coba bertahan hidup dengan cara gue. Semisal gue mulai coba-coba untuk ngamen, jual suara biar dapat uang. Gue jadi tukang jaga rental PS, punya orang. Gue jadi tukang cuci piring di restoran, ya kan? Sampai akhirnya ada satu fase yang cukup menampar pribadi gue dan akhirnya bikin gue jadi berubah gitu. Jadi gue tuh hidup di jalan, luntang-lantung dan gak sekolah tuh selama 1 tahun.
Dan menurut gue itu bener-bener masa yang bener-bener suram banget buat diri gue sendiri. Karena di masa itu gue bener-bener kehilangan segala hal. Gue kira ya, teman-teman gue itu bakal care sama gue gitu loh ketika gue keluar dari sekolah. Ternyata mereka pun ya akhirnya sibuk dengan urusan sekolahnya, dengan PR-PR-nya, dengan teman-teman sekolahnya. Ya akhirnya membuat gue bener-bener ngerasa sendirian banget di masa itu. Itu masa paling suram dari kehidupan yang pernah gue alamin. Nah, ditambah ketika gue jadi tukang cuci piring, itu waktu itu gue jadi tukang cuci piring di daerah Bursa Efek Jakarta, jadi ada restoran Thailand di sana. Gue jadi tukang cuci piringnya, kerja sama om gue yang kebetulan juga kerja jadi koki di situ. Gue berangkat dari Pondokopi, daerah Jakarta Timur, sampai ke Jakarta Pusat di daerah Bursa Efek Jakarta dekat Senayan. Nah, di situ juga ada momen yang cukup bisa nyadarin gue tentang banyak hal. Salah satunya, ketika berangkat bekerja itu, gue itu kan selalu pakai seragam resto ya. Ya, tukang mencuci piring lah. Seragam standar sebuah restoran gitu loh. Nah, gue waktu itu masih umur belasan tahun, dan di kanan kiri gue tuh duduk anak-anak sekolah yang berseragam putih abu-abu. Dan gue di situ sempat berpikir, umur gue sama mereka, tapi mereka sekolah tapi gue enggak. Inilah titik balik dari cara berpikir gue melihat sekolah. Dulu gue berpikir sekolah itu adalah hal yang paling tidak menyenangkan. Gue nggak bisa menemukan kesenangan itu di sekolah. Tapi ternyata tidak sekolah jauh lebih tidak menyenangkan dibandingkan saat lo sekolah. Buat siapapun yang sekarang nonton video gue dan kalian sedang di fase, mungkin kalian lagi sekolah sekarang di tingkat SMP atau tingkat SMA, ini pesan dari gue, dari orang yang pernah ngalamin yang namanya putus sekolah. Mungkin lo sekarang bolos-bolos sekolah, berbohong sama orang tua lo main warnet, lo main game sama teman-teman lo. Tapi ketahuilah, nanti kalau lo benar-benar kehilangan status lo sebagai seorang pelajar, lo bakal ngerasain sekolah itu jauh lebih enak dibandingkan nggak sekolah. Percaya sama omongan gue, dan nanti lo bisa lihat sendiri. Karena gue udah sadar sekolah itu penting dan jauh lebih enak sekolah dibandingkan tidak sekolah, gue memberanikan diri nih buat ngomong lagi ke bapak ya di Depok. Jadi gue bilang sama bokap gue pengen sekolah lagi, dan bokap gue gitu mengizinkan gue buat sekolah lagi. Karena siapa sih orang tua yang nggak pengen anaknya sekolah, dan pasti jadi beban buat orang tua juga ngelihat gue waktu itu nggak sekolah. Cuman masalahnya, orang tua gue nih nggak punya biaya buat menyekolahkan gue di sekolah-sekolah formal. Karena di era itu, biaya sekolah untuk perekonomian yang sedang memang dialami sama keluarga gue cukup besar. Gitu loh. Bahkan sampai sekarang biaya sekolah itu kan juga nggak sedikit ya. Apalagi gue nggak bakal bisa diterima kampus negeri. Karena status gue memang adalah mantan anak jalanan dan pernah putus sekolah selama 1 tahun. Jadi kalau mau sekolah pasti di sekolah swasta yang udah pasti mengeluarkan biaya. Nah, tapi karena tekad gue besar, gue bilang ke bapak gue pengen sekolah, dan bapak gue bilang kalau memang Dika mau sekolah, coba di sekolah master. Itu ada di Terminal Depok. Jujur aja, karena memang gue sebelumnya tinggal di Jakarta Timur dan luntang-lantung dan hidup di sana, di daerah Pondokopi, Perumnas Klender, gue nggak tahu sekolah master itu apa. Jadi sekolah master itu adalah kata-kata yang asing, nama sekolah yang asing, dan belum pernah gue dengar sebelumnya sebagai pendatang ya. Dari yang sebelumnya gue tinggal di Jakarta, gue ke rumah bokap di daerah Depok. Ternyata, sekolah master itu adalah sekolah khusus anak-anak yang memang nakal. Sekolah khusus anak-anak yang bisa dibilang hidup di jalanan. Tapi dibina sama sekolah itu biar akhirnya bisa menjadi orang yang benar, kembali ke jalan yang lurus, dan akhirnya bisa berhasil beberapa alumninya ya. Jadi itu teman-teman cerita gue, kenapa gue bisa jadi anak jalanan. Pelarian gue adalah pergaulan-pergaulan ke arah yang negatif gitu loh. Sampai akhirnya gue sadar ketika gue nggak sekolah, dan akhirnya gue bisa ketemu sama sekolah master. Nah, setelah gue ketemu sama sekolah master, sekolah yang memang dikhususkan buat anak-anak jalanan, anak-anak nakal yang akhirnya dibina di situ biar jadi orang yang benar, kembali ke jalan yang lurus. Itu gue sadar teman-teman. Karena memang kan gue sekolah di terminal nih, ya. Kalau lu ya mungkin kalau misalnya sekolah nih teman-teman yang lagi nonton video ini, pemandangan sekolah pada umumnya apa sih? Biasanya nih ya, lu sampai nih, lu parkir kendaraan, lu masuk gerbang ada satpam tuh di sebelah kiri lo. Lu masuk lagi ke sekolah, ada gedung-gedung sekolah yang bisa lu lihat. Lu lihat kanan kiri lo teman-teman lo yang menggunakan seragam putih abu-abu.
Lu lihat guru lo yang menggunakan seragam, membunyikan lonceng. Sampai akhirnya lo masuk ke kelas, lu lihat pemandangan meja dan kursi yang siap menyambut lo untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Tapi itu jelas nggak terjadi sama gue pas gue sekolah di sekolah master. Gue masuk ke sekolah master nih, kanan gue, itu orang lagi pada main dingdong. Dingdong tuh kayak permainan game lah ya, di zaman dulu gitu loh. Di sebelah kiri gue, ada orang lagi main gitar, nyanyi-nyanyi, bapak-bapak. Gue maju lagi ke arah gang sekolah master di terminal. Ada pengemis yang lagi geletak tiduran. Anak-anak sekolah yang bawa gitar pengen ngamen. Gue bilang, ini gedung sekolahnya ada di mana? Yang gue ingat adalah ketika gue pertama kali sampai di sekolah master, gue nggak ngelihat gedung sama sekali. Gue nggak ngelihat ruang kelas dari sebuah sekolah yang ideal, karena yang gue lihat adalah kontainer-kontainer bekas yang dicat dan dijadikan kelas. Dan ada juga kelas-kelas gue di sekolah master itu yang dibikin kayak bentuk saung lah. Kalau kalian pernah makan di tempat-tempat seperti makan makanan lesehan ya. Jadi dulu kelas gue tuh kayak gitu persis. Nggak ada bangkunya, ada meja, dan lu duduknya lesehan gitu. Jadi itulah gambaran sekolah master pertama kali gue datang ke sana. Dan jujur gue kaget. Tapi lagi-lagi teman-teman, karena memang minat gue pengen jadi orang bener nih. Jadi memang niatan gue untuk taubat lah bahasanya gitu ya. Untuk menjadi orang yang nggak ke hal-hal yang negatif lagi tuh udah besar. Jadinya makanya gue mau sekolah di tempat seperti itu. Kebetulan juga kan orang tua gue nggak mampu, dan gue niat gue pengen jadi orang benar. Salah satunya ya dengan cara pendidikan. Ya udah gue mulai sekolah lagi di sekolah yang tempatnya seperti itu teman-teman. Nah, pelajaran penting yang gue dapetin ketika gue sekolah di sekolah master, dan ini yang tidak sempat gue ceritakan kepada banyak wartawan yang mewawancarai gue adalah ternyata jalanan itu nggak seburuk yang kita kira teman-teman. Gue nih ngomong dan bersaksi sebagai orang yang pernah hidup di lingkungan jalanan secara langsung. Dulu waktu gue kecil, SD, gue tuh pernah punya pengalaman dipalak sama gembel pasar. Kalau dulu di rumah gue, anak-anak yang tinggal di perumahan itu takut banget kalau ke pasar sendirian gak sama orang tuanya. Karena mereka takut ketemu sama gempas. Gempas itu adalah singkatan untuk gembel pasar. Gue pernah kejadian dipalak dan ditodong pisau waktu itu sama anak-anak yang memang ada di jalanan itu. Dan itu akhirnya membuat gue takut berhadapan sama dunia yang ada di terminal. Karena gue waktu itu sebelum menjadi anak sekolah master, gue menilai kriminal selalu identik sama kejahatan, sama dunia yang suram. Pokoknya segala kriminalitas itu ada di terminal. Nah, ketika gue masuk ke sekolah master, ternyata jalanan, terminal itu nggak seburuk yang kita, orang-orang yang ada di dalam rumah, pikirkan. Kalau memang jalanan dan terminal ataupun sekolah master itu buruk, gue nggak bakal bisa di posisi sekarang. Kenapa gue bisa kayak sekarang? Karena ada banyak pelajaran penting yang gue dapetin ketika gue sekolah berbarengan dengan anak-anak yang bisa dikatakan anak-anak yang tidak mampu dan terlantar di jalanan. Nah, jadi gitu teman-teman ceritanya. Nah, terus juga gue sempat singgung ke teman-teman tadi ya, betapa gue malunya sebagai korban perceraian ataupun anak dari korban perceraian, karena memang saat itu gue hidup dalam sebuah lingkungan yang normal. Ketika bagi rapot, teman-teman gue itu orang tuanya pada datang, sedangkan gue cuma bisa diwakilkan sama kakek dan nenek karena memang bapak di mana dan ibu di mana gitu, ya kan? Nah, permasalahan gue nih terkait gue nggak bisa nerima keadaan gue lahir dari korban perceraian, gue adalah anak dari korban perceraian, itu mulai terkikis ketika gue sekolah di sekolah master. Jadi nggak ada alasan gue buat malu sama teman-teman gue, karena memang kehidupan teman-teman gue tuh jauh lebih parah. Bahkan pernah ada kejadian pas gue sekolah di master, gue bener-bener lagi sekolah waktu itu, baru selesai belajar, tiba-tiba ada anak kecil, mungkin usianya sekitar 5-7 tahun di bawah gue lah. Waktu gue SMA mungkin dia usia kelas 5-6 SD ya, kalau nggak salah, ya kan? Dia datang ke master dengan cara ngesot. Kenapa ngesot? Karena pertama, tangannya dia kanan kirinya cacat, kaki kanannya buntung, kaki kirinya juga cacat. Ternyata ini anak tuh korban dari kecelakaan kereta. Tapi dia beruntung dan akhirnya bisa hidup. Tapi pas datang ke situ kondisinya luka-lukanya udah kering. Jadi bukan baru kecelakaan.
Nah, dia datang tanpa tahu nama dia siapa, orang tua dia siapa, dia nggak tahu identitasnya dia. Nah, itulah gambaran anak-anak yang sekolah di master. Jadi, gue ngerasa dulu gue banyak ngeluh dan nggak nerima keadaan karena gue lahir dari korban perceraian. Pas sekolah di master, gila cuy, ternyata ada banyak banget anak-anak yang jauh lebih perih hidupnya dibanding gue. Bayangin loh, ya kan, ada anak yang umurnya 5-7 tahun di bawah gue, tiba-tiba datang ke sekolah master, boro-boro tahu orang tuanya siapa. Dia aja nggak tahu namanya dia siapa. Gue nggak tahu ya apakah itu efek dia akhirnya hilang ingatan karena jatuh dari kereta, akhirnya kelindes, kakinya buntung. Dan hal-hal itu yang gue lihat di sekolah gue waktu itu. Gue juga ngelihat ada anak-anak sekolah waktu gue SMA di sekolah master itu. Kan di master itu tingkatannya ada SD, SMP, sampai SMA ya. Itu anak-anak SD yang perempuan. Kasian, dia juga nggak tahu orang tuanya di mana. Akhirnya dia jadi korban perkosaan tukang supir angkot di terminal. Nah, jadi itulah gambaran terminal yang gue lihat, teman-teman. Dan gue benar-benar melihat kejadian-kejadian itu waktu gue SMA. Coba, jadi nggak ada alasan gue buat mengeluh kan? Dan di situ gue akhirnya berpikir, gue masih jauh lebih beruntung dibandingkan anak-anak ini. Ada anak yang nggak tahu orang tuanya siapa, ada anak yang ditelantarkan orang tuanya sampai akhirnya jadi korban perkosaan. Gue masih jauh lebih beruntung dibandingkan mereka. Akhirnya master membantu gue untuk lebih berdamai sama keadaan, untuk lebih menerima, untuk lebih ikhlas menjadi anak korban perceraian. Ya. Dan yang kedua, pelajaran penting yang gue dapetin waktu gue sekolah di master, apa teman-teman? Ya kan? Jadi waktu gue sekolah di sekolah master, ya kan? Itu gue bener-bener dapet pembelajaran banyak dari teman-teman gue yang sekolah di situ. Waktu gue SMP, gue taunya nongkrong dan main doang. Ya kan? Sesekali gue tawuran sama teman-teman kayak gitu. Nah, gue pulang sekolah, gue main PS, gue senang-senang, gue nyerang sekolah lain, gue malak anak-anak sekolah. Itulah bandelnya gue waktu masih sekolah. Pas sekolah di master, jadi anak-anak master ini kan rata-rata kan backgroundnya ini keluarga nggak mampu. Ada yang dia nggak tahu orang tuanya, ada yang korban perceraian, ada yang dia memang orang miskin tapi masih tetap punya rumah. Nah, jadi ketika gue pulang sekolah, nggak ada teman gue tuh yang hidupnya senang-senang. Karena memang mereka semua orang susah. Ya, misalnya gue ngajak main yuk, wah mohon maaf ya Dik, gue mau jaga rel kereta dulu bantuin bapak gue. Jadi ngejaga rel kereta, biar orang-orang tuh bisa lewat di daerah Citayam, Jawa Barat. Rel kereta itu di beberapa daerah di Jawa Barat itu kan masih ada yang digerakkan sama manusia, jadi bukan pakai mesin. Nah, itu teman gue tuh ngejagain pintu rel kereta itu. Pintu rel kereta itu dijagain biar dia bisa dapat uang. Nah, biar dia bisa meringankan beban orang tuanya, dan akhirnya dari uang itu dia bisa sekolah, bisa berangkat naik kereta, naik angkot buat ke sekolah master. Jadi, teman-teman gue itu dulu adalah teman-teman yang seperti itu. Kan sekolah gue masuknya siang. Pagi-pagi, misalnya gue pengen main sama teman-teman gue, nggak bisa. Teman-teman gue pagi-pagi itu pada jualan kue, jualan plastik di pasar. Sampai akhirnya gue ikut sama mereka, karena gue pengen tahu gimana caranya cari uang, dan mereka itu adalah ahlinya. Kalau waktu SMP gue ngelihat anak-anak ataupun teman-teman gue yang mungkin banyak yang menjadi beban orang tuanya, sedangkan pas SMA gue ngelihat anak-anak ini justru menjadi tulang punggung buat keluarganya. Ya, tadi teman gue jaga pintu rel kereta api. Nah, sedangkan teman-teman gue yang biasanya beraktivitas pagi karena sekolah kita kan siang, itu dia kerja di pasar. Gue waktu itu ikut di pasar Kemiri daerah Depok. Jadi becek-becekan, kita bawa plastik, kita jual ke ibu-ibu yang bawa belanjaan. Bu, mau ngangkat ini nggak? Pembelanjaannya pakai plastik. Kalau perlu saya panggul nih. Jadi kuli panggul lah. Lumayan dulu teman-teman. Bisa dapat Rp5.000. Untuk gue masih usia belasan tahun ya, di tahun 2009-2010 tuh itu udah besar banget uang segitu, dan cukup bangga karena bisa didapetin dengan cara halal dan kerja keras. Jadi itulah pelajaran yang bisa gue dapetin saat gue menjadi anak jalanan. Kalau ada mungkin yang memandang negatif anak-anak jalanan yang saat ini bekerja keras, nah teman-teman bisa dengerin cerita gue ini gitu loh. Biar kalian juga bisa lihat sudut pandang langsung bagaimana orang-orang yang ada di pinggiran itu bekerja keras untuk membuat mereka bisa bertahan hidup sampai sekarang. Karena nggak ada pilihan lain, mereka nggak bakal mau kriminal. Salah satu caranya cari uang halal ya dengan cara tadi, ya.
gue beruntung banget bisa sekolah di master, terutama tadi ya, gue jauh lebih legowo, lebih nerima keadaan, dan buat gue lahir dari keluarga yang perceraian itu bukan hal yang memalukan. Kalau dulu mungkin gue sangat malu, tapi sekarang gue udah gak malu lagi. Justru gue merasa bersyukur, karena dari sini akhirnya gue banyak pelajaran penting yang gue dapetin di hidup gue. Dan gue agak bingung sampai sekarang kalau misalnya ada orang yang sedikit sinis memandang anak-anak yang lahir dari korban perceraian. Karena gini bro, anak dari korban perceraian itu nggak bisa memilih lahir dari keluarga seperti apa. Kalau gue bisa milih nih, gue juga pengennya lahir di keluarga utuh. Kalau perlu emak gue tuh Ratu Elizabeth ya. Jadi biar gue memang bisa hidup dalam keluarga yang utuh dan mapan. Itu kalau gue bisa milih, tapi gue nggak bisa memilih. Dan buat teman-teman yang saat ini menjadi korban perceraian, jangan pernah merasa rendah diri bro. Karena mulianya lo itu sama dengan anak-anak yang saat ini punya keluarga yang utuh. Barangkali kita semua yang jadi anak-anak korban perceraian sekarang diutus ke keluarga kita karena kita biar bisa mengangkat derajat orang tua kita, mengangkat kemuliaan orang tua kita yang sebelumnya keluarga kita pernah berantakan. Kita bikin utuh lagi dengan hadirnya kita. Jadi kehadiran anak-anak korban perceraian di keluarga yang bercerai itu adalah sesuatu yang mulia. Jadi jangan pernah ngerasa rendah diri ya bro. Jadi kehidupan di master itu yang membuat gue banyak berubah ya. Lu tahu nggak semuanya? Waktu gue SMP, itu gue bener-bener bandel banget. Mungkin kalau gue datengin nih guru-guru SMP gue yang sekarang masih ngajar di sekolah itu ya, di SMPN 213 Jakarta, itu tahu banget tuh bandelnya gue di masa lalu tuh kayak apa. Tapi semuanya berubah ketika gue ketemu sama sekolah master. Gue dulu orang yang tidak memperhatikan guru ketika guru tuh lagi ngajar, karena gue nggak menganggap pelajaran itu sebagai hal yang penting. Tapi ketika gue sekolah di master, gue benar-benar memulai dari nol semuanya. Gue nggak ngerti matematika, gue nggak ngerti bahasa Inggris. Tapi gue tahu ini syarat gue biar gue bisa jadi orang yang benar. Jadi setiap guru ngajar, itu gue selalu merhatiin dari awal dia ngomong sampai dia selesai. Teman-teman gue ngobrol, gue nggak mau denger. Beda banget sama gue waktu SMP. Terus, gue kan sekolah siang. Ada guru-guru gue yang datang pagi, kayak guru matematika, guru bahasa Inggris. Itu gue minta untuk jam tambahan sama dia. Guru gue semuanya rela untuk tidak dibayar, karena memang gue nggak punya duit untuk bayar mereka. Cuman mereka tahu gue ini punya semangat buat belajar. Dan akhirnya, gue anak bandel, putus sekolah, pas sekolah di master, ya gue bisa berkompetisi dan mendapatkan peringkat di sekolah itu. Hal yang sebelumnya belum pernah gue dapetin di sekolah dari gue SD sampai SMP. Ya, yang gue inget, itu gue selalu mendapatkan peringkat 2 waktu gue ujian, waktu gue ya pokoknya ujian lah ya di sekolah. Gue tuh selalu peringkat 2 kayak gitu loh. Nah, kenapa nggak bisa peringkat 1? Karena peringkat 1-nya tuh teman gue, dan ini selalu gue ceritain setiap gue bercerita ya. Teman gue yang ranking 1 itu masuk UI, kampus UI, dan gue ranking 2-nya tuh di kampus UNJ. Kita sama-sama kuliah di kampus negeri dan dapat beasiswa. Dan teman gue itu cukup hebat banget, lulusan sekolah master, bahkan terakhir gue dengar kabar dia pas kuliah itu dapat pertukaran pelajar ke Malaysia. Jadi dia punya kesempatan buat kuliah di universitas di Malaysia. University of Malaya. Nah, jadi waktu sekolah gue beruntung ketemu anak-anak yang secara ekonomi gak mampu tapi punya semangat dan mimpi yang ngalahin ekonominya saat itu gitu loh. Yang ngalahin keadaannya waktu itu. Kita boleh jadi orang susah, kita boleh sekolah di tempat kayak begini, tapi mimpi kita nggak boleh sekecil ini. Mimpi kita harus besar. Itu yang gue inget, yang selalu gue omongin sama teman-teman gue, dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa sukses di jalannya masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman, sebelum gue masuk kampus UNJ tuh memang perjuangan gue itu sangat besar ya. Mulai dari gue minta jam tambahan sama guru, sampai gue tuh pernah ngedatengin kampus UI untuk nyamperin mahasiswa-mahasiswa UI yang gue kenal. Kenapa? Karena gini, gue paham ya yang namanya kalau pengen masuk kampus negeri, di zaman gue nih dulu ada tes ujian, namanya tuh SNMPTN tulis ya. Kalau sekarang SBMPTN kali, ya kan? Gimana caranya gue bisa lolos nih ke kampus negeri, kampus yang kampus yang gue pengenin gitu loh. Gimana caranya? Ya gue harus belajar. Nah, sedangkan gue tahu ya, tidak semua memang guru-guru di master ataupun di sekolah master itu bisa mengajarkan gue mata pelajaran yang diujikan untuk masuk kampus negeri. Gue datang ke kampus dan gue nyamperin mahasiswa di sana, gue bilang, "Kak, gue mau belajar, gue pengen masuk kampus negeri, tapi gue nggak punya uang buat les. Lo bisa nggak ngajarin gue?" Akhirnya mahasiswa-mahasiswa itu legowo dan menyuruh gue untuk datang setiap Sabtu. Akhirnya setiap Sabtu tuh gue belajar di perpustakaan UI. Belajar di perpustakaan UI
Sampai akhirnya gue jadi ngerti sama ujian-ujian yang harus gue ujikan untuk masuk kampus negeri, dan gue lolos di UNJ. Nggak selesai di situ, ya kan? Pada tahun 2012, pas gue masuk UNJ, masalah baru datang lagi. Jadi gue sebagai anak jalanan nih, udah berhasil nih, seenggaknya sedikit mengubah kehidupan gue dengan masuk ke kampus negeri. Tapi ternyata, ketika gue masuk kampus negeri, gue ditempa lagi sama masalah. Yaitu gue nggak bisa bayaran. Gue ingat waktu itu gue harus bayaran sekitar 3-4 juta di uang awal. Mungkin bagi sebagian besar orang, ya, yang secara ekonomi cukup mapan, itu adalah hal yang biasa 3-4 juta. Tapi buat gue, di tahun 2012, uang itu gede banget, dan gue nggak tahu harus cari uang dari mana. Gue cerita ke guru gue cerita ke Pak Rohim, kepala sekolah di master. Mereka cuma bisa nyemangatin. Gue udah sampai di titik finish di mana gue pengen masuk kampus negeri, tapi gue nggak bisa bayaran, gue nggak boleh nyerah. Sampai waktu itu gue diberitain juga di beberapa media seperti Kompas ya, yang angkat berita gue anak jalanan masuk kampus negeri tapi terhalang biaya. Nah, akhirnya berita gue itu sempat viral juga di tahun 2012, dan gue dapet banyak donatur, salah satunya waktu itu dari perusahaan-perusahaan yang memang menjalin kerjasama dengan sekolah gue. Alhamdulillah, akhirnya gue bisa kuliah di UNJ, tapi gue nggak dapet beasiswa full sampai lulus gitu. Semasa kuliah juga permasalahan nggak berhenti, karena gue sering kelaparan tiap datang ke kampus, apalagi kalau kuliah itu kan biasanya dari pagi sampai sore. Gue sering banget dulu malu untuk main sama teman-teman gue, apalagi kalau mereka ngajak ke kantin. Gue memilih untuk tidak datang ke kantin karena memang gue nggak bisa beli makanan di sana. Dan gue nggak mau ngebebani mereka, karena seringkali kalau teman-teman gue tahu gue nggak makan tuh mereka ngebeliin gue. Jadi sebegitu sulitnya hidup gue di masa lalu, sampai untuk makan aja gue nggak bisa. Lu tahu kan harga warteg tuh berapa? Satu porsi paling cuma 15.000. Tapi uang segitu dulu nggak gue punya waktu gue kuliah. Jadi sebegitu sulitnya hidup gue di masa lalu, boro-boro gue ngomongin soal omset miliaran, puluhan juta, ratusan juta. Kayak yang sekarang bisa didapetin di Klorisman. Dulu 15.000 pun gue nggak punya. Gue pakai motor legenda berangkat dari Depok ke Jakarta Timur setiap hari. Motor gue tuh sampai nggak diservis, ya kan, sampai rantainya putus. Nggak pernah kan ngerasain rantai putus? Kalau rantai copot mungkin pernah ya, ini putus tus gitu. Saking nggak pernah gue servisnya karena nggak punya uang. Gitu teman-teman. Jadi itu cerita gue waktu gue masih kuliah. Jadi memang nggak berhenti setelah gue di UNJ, gue selesai, hidup gue jadi sukses, nggak begitu. Nah, inilah yang akhirnya membuat gue kenal dengan dunia perdagangan. Waktu SMA gue pernah dagang nih, jualan plastik, kacang, peye bayam. Nah, pas kuliah, gue mulai mengenal yang namanya dunia jualan. Gue jualan itu bukan karena memang passion gue pengen jadi pebisnis. Jujur aja, waktu itu karena keadaan. Gue terpaksa harus berjualan dan berdagang, karena memang gue nggak tahu harus dapat uang dari mana. Ya. Setiap semester, itu gue selalu deg-degan dan selalu merasa pesimis, kira-kira gue bisa lanjut studi lagi atau enggak. Karena kuliah itu kan 8 semester. Ya kan? Jadi semester 1 gue bisa tercover dengan bantuan dari donatur, semester 2-nya gue deg-degan, semester 3 deg-degan, semester 4 deg-degan. Pokoknya setiap pergantian semester, gue nggak tahu nasib gue apakah gue bisa lanjut kuliah lagi atau enggak. Yang pasti kalau nggak lanjut kuliah, gue nggak tahu gue harus melakukan apa lagi. Karena gue berharap banget gue bisa berhasil setelah gue lulus kuliah. Nah, akhirnya gue coba dagang, gue kerja serabutan, gue kerja ngajar jadi guru les. Gue mengerjakan apapun dan berjualan apapun yang halal selama itu bisa menghasilkan uang buat gue, buat kebutuhan sehari-hari dan buat bayaran kuliah. Nah, disitulah pertama kali gue mengenal dunia dagang. Gue ikut kompetisi-kompetisi seperti kewirausahaan di kampus dulu. Dan gue ketemu sama teman-teman yang sevisi dan sepassion. Dan alhamdulillah, sampai ketika gue lulus, sebelum ketemu Kloris, gue juga sempat bikin bisnis, dan di Kloris ngelihat rekan-rekan yang udah ngejalanin bisnis, dan gue join di Klorisman, ya kan. Awalnya gue sebelum kenal Klorisman itu gue banyak bantu Kloris itu di bidang packing produk, sampai gue pernah jadi customer service atau sales online-nya. Sampai akhirnya gue join sama beberapa teman yang memang udah mendirikan Kloris sejak awal, dan gue dipercaya untuk dilibatin di banyak hal, dan akhirnya sekarang bisa jadi CEO, dan alhamdulillah Klorisman bisa sebesar sekarang gitu loh. Gue pernah berada di fase paling malu sama hidup gue sendiri, dan alhamdulillah sekarang udah nggak ngerasain malu lagi.
Kalau aja gue dikasih kesempatan buat kembali ke masa lalu dan bertemu sama diri gue bakal nepuk punggung gue dan ngucapin terima kasih. Thank you banget Dika di masa lalu karena udah berjuang, bekerja keras, dan gak nyerah sama kondisi saat sulit waktu itu. Terima kasih banyak karena gue akhirnya, karena lo bekerja keras dan lo gak nyerah, akhirnya gue merasakan hasilnya sekarang. Jadi itu teman-teman cerita dari gue. Cerita ini gue berharap bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang nonton video ini, bahwa pada dasarnya sukses itu bisa diraih sama siapapun. Tidak peduli apapun background lu sekarang. Lu lahir dari keluarga yang divorce, lu lahir sebagai anak miskin, lu hidup di jalan, lu lahir sebagai, ataupun lu tumbuh menjadi anak yang nakal, itu nggak masalah. Karena sukses itu tidak pernah mengenal masa lalu. Siapapun berhak sukses, sekalipun saat ini lu berada di posisi paling bawah. Percaya sama gue, kalau lu sekarang nggak nyerah, dan nggak kalah sama keadaan, suatu saat di masa depan, lu bakal berterima kasih sama diri lu di hari ini. Jadi jangan pernah lu menganggap kesuksesan itu hanya milik orang-orang yang berpunya. Tapi kalian, kita, yang saat ini tidak mampu, yang saat ini lahir bukan dari keluarga mapan, juga berhak untuk mendapatkan kesuksesan. Oke teman-teman, itu aja yang bisa gue ceritain dari cerita hidup gue. Gue berharap semoga cerita hidup gue ini bisa jadi pembelajaran berharga buat kita semua, agar kita bisa menjalani kehidupan dengan baik ke depannya. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video-video gue berikutnya. Jangan lupa teman-teman, kalau kalian suka video ini, like, komen, dan subscribe videonya. Terima kasih.